Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korinda Sekuritas. Hari ini Selasa 30 Agustus 2022, seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Oke, pertama kita lihat dulu untuk global. Survei Amerika Serikat alami deflasi pada periode Agustus. Kami melihat survei Bloomberg CPI Headlines Amerika Serikat Agustus secara MOM itu mulai mencatatkan deflasi. Kemudian seiring penurunan lanjutan harga bahan bakar. Sebelumnya CPI Headlines AS di bulan Juli itu secara year on year melandai ke level 8,5% versus Juni itu 9,1% seiring turunnya harga bahan bakar dan energi secara luas yang masing-masing mengalami deflasi 7,7% dan 4,6% MOM. Data ini melengkapi proyeksi kami bahwa The Fed hanya perlu menaikkan FFR 50 basis point pada September dengan FFR berada di level 3,25% sampai 3,5% itu full year 2022. Di sisi lain, walaupun tekanan melandai, namun Wall Street kembali melemah di awal pekan. Spekulasi front loading kenaikan FFR plus 75 basis point lanjutan kembali memperlebar inversi yield US Treasury 2 tahun yaitu 3,43%. Kemudian dari domestik sendiri, double combo inflasi dan kenaikan BBM, tantangan IHSG memasuki bulan September. Selain pidato hawkish agresif Powell dalam Jackson Hole Symposium Jumat lalu, tarik ulur besaran kenaikan BBM subsidi jenis Pertalite dan solar sempat membuat IHSG dibuka gap down lebih dari 1%. Sebelum akhirnya ditutup, hanya melemah tipis 3 poin. Adapun teknologi memimpin penurunan sektoral turun lebih dari 2%. Saham Gotoh tertekan selama perdagangan sebelum akhirnya menguat tipis, usai penundaan kenaikan tarif ojol. Minimnya sentimen data ekonomi membuat kami memproyeksikan IHSG consolidation kemungkinan berlanjut dengan support itu yang pertama di 71110 sampai 7100, kemudian yang kedua 7080 sampai 7060, ketiga itu di 7015 hingga 7000 dan terakhir itu 6950 sampai 6930. Kemudian resisten yang pertama itu di 7150, yang kedua 7200 hingga 7230. Untuk most active stocks-nya itu pertama ada Bumi, BBCA, Telkom, BBRI, Pegas, BMRI, MEDC, Adro, Antam, dan juga SII. Kemudian untuk top foreign buy itu ada BBCA, ITMG, Antam, BMRI, dan juga Unilever. Untuk top foreign sell ada BBRI, Adaro, Bumi, Telkom, dan ASII. Kemudian kita lanjut untuk company news yang pertama ini ada dari PT Adaro Minerals Indonesia Tbk dengan kode emiten ADMR di mana pada semester 1 2022 membukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai 202 juta US dollar atau melonjak 490% secara year on year. Pendapatan tercatat senilai 435,65 juta US dollar, naik 165% secara year on year. Kenaikan pendapatan meningkatkan beban pokok pendapatan sebesar 45% year on year menjadi 148,24 juta US dollar. Kemudian, yang kedua ini ada dari PTBA yang baru merealisasikan capex sebesar 24%. PT Bukit Asam Tbk telah merealisasikan belanja modal atau capital expenditure capex sebesar 24% dari targetnya. Secara garis besar, belanja modal pada semester 1 ini dialokasikan untuk pengembangan usaha perseroan diantaranya seperti PLTU Sumsel 8, angkutan batubara, pengembangan PLTS, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ini ada dari WMPP yang mengalami rugi sebesar 3,01 miliar rupiah. PT Widodo Makmur Perkasa Tbk menderita rugi bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai 3,016 miliar rupiah pada semester 1 2022 atau memburuk dibandingkan semester 1 2021. Penjualan turun 19,62% menjadi 2,175 triliun rupiah didorong oleh penjualan sapi yang turun 48,5%.
Kemudian untuk domestic and global news, pertama, pemerintah alihkan 1,6 miliar US dollar anggaran subsidi. Pemerintah Indonesia akan mengalihkan 24,17 triliun rupiah atau 1,62 miliar US dollar atau hampir 5% anggaran subsidi ke pengeluaran sosial termasuk bantuan dana tunai untuk 20,65 juta rumah tangga. Kemudian rencana ini muncul di tengah laporan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan kenaikan harga bensin subsidi untuk mengelola tekanan fiskal akibat harga energi global yang tinggi. Kemudian dari globalnya sendiri ada OPEC Plus yang memangkas produksi harga minyak naik 4%. Harga minyak mentah melonjak sekitar 4% pada hari Senin seiring ekspektasi pasar bahwa pemangkasan lebih lanjut produksi oleh OPEC Plus itu terus meningkat. Sejumlah 13 negara anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries yang dipimpin oleh Saudi dan 10 negara sekutu penghasil minyak yang dipimpin oleh Rusia akan bertemu pada 5 September. Hampir setiap negara dalam aliansi 23 negara tersebut kecuali Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memproduksi di bawah kuota. Kemudian kita lanjut untuk corporate calendar. Hari ini Selasa itu tidak ada RUPS dari JSKY dan tidak ada cum dividen. Kemudian untuk daily technicalnya hari ini prediksi kami itu support pertama ada di 7110 sampai 7100. Kedua 7080 hingga 7060, ketiga 7500 sampai 7000, kemudian 6950 sampai 6930. Sedangkan resistannya yang pertama di 7150, kedua itu di 7200 hingga 7230. Untuk rekomendasi saham yang pertama ada dari Elsa PTL Nusa Tbk. Hari ini kami merekomendasikan buy di mana targetnya itu 340 sampai 342. Sedangkan target keduanya itu di 360, stop loss yaitu 314. Kemudian ada DMMX, PT Digital Media Tama Maxima Tbk. Hari ini rekomendasi kami spekulatif buy. Target pertama itu di 1340, kedua range 1470 hingga 1500 dan ketiga di 1560. Adapun stop lossnya di 1185. Kemudian yang ketiga ada dari BRMS PT Bumi Resources Minerals Tbk. Hari ini kami rekomendasikan buy. Target pertama itu di 274 dan kedua itu di dalam range 300 sampai 304. Adapun stop lossnya di 234. Kemudian ada ADMR PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. Hari ini rekomendasi kami spekulatif buy di mana target pertama itu kisaran 1850 hingga 1900, target kedua di 2000 hingga 2100, target ketiga 2300, target keempat di 2500. Adapun stop lossnya di 1595. Kemudian ada dari ASA PT Adisarana Armada Tbk. Hari ini rekomendasi kami spekulatif buy. Target price pertama itu di 1580, kedua 1680, ketiga 1740 dan kemudian di kisaran 2000 hingga 2100. Adapun stop lossnya itu di 1410. Oke, sekian mengenai paparan hari ini. Terima kasih.